pengumuman sepekan. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di GBI EOM, jika belum mempunyai tempat ibadah yang tetap, mari bergabung dengan kami di GBI EOM. Pelayanan gereja bagi jemaat yang memerlukan dukungan doa, konseling baptisan, penyerahan anak, dan pelayanan lainnya dapat menghubungi nomor berikut. Sunday Service Minggu 2 Maret 2025. Ibadah raya pertama dimulai pukul 8 pagi dan ibadah raya kedua dimulai pukul 10 pagi. Ibadah bertempat di Gereja Cimanggis Mall, lantai 4. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak, mari bawa putra-putri Bapak Ibu untuk lebih mengenal Tuhan di ibadah MKIT dan visi. Ibadah dimulai pukul 8 pagi di ruangan MKIT dan visi. Jemaat EOM, mari bergabung dalam Community of Love atau PUL. Berikut adalah nama-nama PUL, lokasi, dan gembala PUL. Bapak Ibu dapat bergabung dengan PUL terdekat dan tempat tinggal Bapak Ibu. Untuk informasi lengkapnya dapat menghubungi nomor berikut. Kubu doa akan diadakan setiap hari Rabu pukul 3 sore di Gereja Cimanggis Mall, lantai 4. Worship and Prayer pada hari Sabtu 1 Maret 2025 ditiadakan. GBI EOM akan mengadakan workshop sound system dengan pembicara Kasimon. Workshop akan dilaksanakan pada hari Sabtu 8 Maret 2025 pukul 4 sore di Gereja Cimanggis Mall, lantai 4. Untuk pendaftaran dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Demikian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Untuk saudara-saudara kita juga yang menyaksikan program online, shalom juga untuk mereka semuanya. Kita akan memberikan persembahan pembangunan. Sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Benar Tuhan, Engkau Allah yang baik Tuhan dalam hidup kami. Sepanjang hari Tuhan, Engkau telah memberkati kami dari kami bangun tidur Tuhan. Nafas kehidupan yang Engkau berikan Tuhan sangat berharga Bapa, dan kami mau menghargainya Tuhan. Pemberian yang Engkau berikan ini sangat-sangat berharga. Saat ini Tuhan, kami ingin menabur Bapa. Besar kecilnya Tuhan, Engkau yang melihat setiap hati kami Bapa. Kami ingin memberikan dengan tulus apa yang kami punya Tuhan. Biar lagi Tuhan dapat dipakai di gereja ini Tuhan, di EOM Bapa, untuk pelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Apa yang boleh kami tabur Tuhan, biarlah ini Bapa seturut dengan kehendak-Mu. Apa yang menjadi pekerjaan-Mu di tempat ini, Engkau yang memberkati Tuhan, agar setiap jiwa-jiwa yang boleh datang di tempat ini merasakan kasih-Mu. Terlebih Tuhan untuk pekerjaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Puji-puji nama-Mu, Engkaulah Allah yang menyediakan setiap kebutuhan kami. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang minggu bahkan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita semua yang percaya akan kasih Tuhan Yesus pada kita ucapkan amin. Terus jiwa kami mengharapkan Engkau Tuhan Yesus, lebih daripada pengawal yang mengharapkan pagi. Kami terus berharap kepada Tuhan. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu. Menembus awan kelabu, pandang kemuliaan
Yesus Tuhan Rajaku. Katakan tenanglah jiwaku, kuduskan mata pikiran kami semua Tuhan, untuk kami boleh mendengar firman di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom, selamat duduk. Puji Tuhan, ibadah yang kedua. Puji Tuhan luar biasa. Semangat jemaat, ayo. Puji Tuhan. Ada yang baru nggak? Jemaat setia. Puji Tuhan. Boleh kenalan dulu? Tadi yang pagi sudah, mungkin ada pengerjanya. Yang kedua, saya boleh kenalan, nama saya Yanti Yuliana. Punya suami satu dan satu-satunya, tidak ada yang lain. Punya anak yang 3, wanita cantik seperti saya. Amin. Punya cucunya 4, ya. Puji Tuhan, saya mengembalakan di GBI Curug Gunung Sindur, ya. Mungkin kalau yang suka ke BSD bisa lewat gereja saya, bisa, ya. Kalau suka main ke Sumarekon SMS, ya. Sekarang di daerah Tangerang tuh
tempatnya, makanan apa aja ada. Ya, kalau mau ke sana boleh mampir ke Curug. Puji Tuhan, saya diundang oleh Ibu Kepala di tempat ini, sahabat saya yang baik hati, sahabat saya yang luar biasa. Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya, latar belakang saya bukan Kristen awalnya, dari agama Konghucu. Dari 6 keluarga, saya satu yang bertobat. Jadi 5 keluarga waktu itu belum, tapi sekarang puji Tuhan semuanya sudah percaya Tuhan Yesus. Ya, kebaikan Tuhan itu tidak pernah ada habis-habis. Tetapi tantangan kita kalau memenangkan jiwa itu luar biasa keren. Amin. Banyak ya, dari 6 keluarga saya anak kelima. Ya, jadi ya itulah yang Tuhan kasih. Dulu sebelum kenal Tuhan saya itu beribadahnya sama di Curug Gunung Sindur ya, cuma tidak bergereja. Makanya Tuhan itu baik. Saya puji Tuhan dibuang, dilempar ke Curug Gunung Sindur. Asalnya saya dari Sawangan tahun 93. Saya awal di Sawangan, mungkin saudara kenal dengan Om Yo atau Maresa. Sebelum mereka saya sudah ada di situ. Ya, jadi puji Tuhan sekarang udah ada Maresa almarhum juga ada ganti dengan istrinya. Puji Tuhan. Saya waktu itu dilempar ke Curug ya, suruh cari tempat di Curug. Nah ketika itu saya juga bingung cari-cari tempat. Akhirnya Tuhan kasih punya keluarga saya. Dari jemaat cuma ada 10 orang ya waktu itu, anak muda dan sekolah minggu. Puji Tuhan sampai hari ini ada 3 kali ibadah ya, kurang lebih hampir ada 300. Tuhan Yesus dahsyat. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan ya. Sekali lagi, saya orang yang tidak bisa ngapa-ngapain sebelumnya ya, tapi karena Tuhan baik buat saya bisa berdiri hari ini karena Tuhan Yesus dahsyat. Sahabat saya sekolahnya pintar ya, dia sudah sampai S3 ya. Kalau saya cuma S2 kurang 1 ya, SD sama SMP. Keren kan Tuhan? Hebat. Ibu Dedi kuliah, saya juga kuliah. Kuliah Ibu Dedi punya punya ada nama, tapi kuliah saya tidak ada nama ya. Sekolah ibu-ibu Undap Universitas Dangdut. Itu kuliah saya. Jadi puji Tuhan ya. Saya punya anak 3 perempuan, yang terakhir anak saya mengembalakan di Cimanggis juga. Saya kurang tahu di Cimanggis ini sama Cimanggis anak saya PGP itu jauh apa dekat, saya juga kurang tahu. Lumayan ya. Puji Tuhan. Nah itu yang bontot ya, anak saya perempuan, dia punya suami gembalakan di PGP dekat masjidnya Bapak Erick Thohir. Nah puji Tuhan, sebetulnya anak-anak saya bisa main musik juga ya, karena papahnya itu memang suka didik anak-anaknya kapal musik. Cuma yang dua itu jadi pemain keyboard. Nah yang terakhir ini, yang bontot ini, puji Tuhan, dia juga dulu jadi koordinator penari Rayon Depok dan Sawangan. Tapi sekarang Tuhan Yesus baik, dia mengembalakan dan dia punya usaha. Kakaknya suaminya sama mertuanya itu martabak Pecenongan 78. Mungkin yang suka makan martabak pasti tahu yang namanya martabak yang kental banget, coklatnya tebal banget, itu dia ya. Tapi kalau yang ada gula jangan banyak-banyak ya, nggak boleh. Emang enak banget ya. Saya juga dilarang sama anak saya, mama tidak boleh makan ini, dia bilang seperti itu. Ya dicip-dicip aja lah dikit, nggak apa-apa ya. Jadi itulah kesaksian saya, puji Tuhan. Kalau tidak kenalan maka tak sayang ya. Kita mau belajar firman Tuhan hari ini. Yang kedua tentang firman Tuhan, yaitu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Kita
Kita percaya anak-anak Tuhan itu percaya dengan apa yang tidak pernah kita lihat, kita dengar, timbul dalam hati itu Tuhan selalu siapkan buat kita. Amin. Kita buka di Yesaya 32 ayat 15 sampai 17. Sama-sama kita baca yuk. 1, 2, 3. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ya, mungkin firman ini banyak sudah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang luar biasa ya. Tapi saya menyampaikan firman ini dengan Roh Kudus saja yang pimpin saya. Karena saya percaya kita tanpa Roh Kudus tidak mampu apa-apa. Amin. Nah, berbicara tentang pencurahan Roh Kudus dari atas yang akan membuat bumi menjadi subur dan damai, karena janji Tuhan yang mendalam tentang Roh Allah yang mengubah hidup seseorang. Ayat ini juga yang mencerminkan perubahan yang signifikan dari keputusasaan menjadi harapan yang menyingkapkan bahwa apa yang tampak tandus akan berkembang begitu Roh Kudus dicurahkan. Ya, ada 3 hal yang kita perhatikan. Yang pertama yaitu Yesaya 30 ayat 15 ya, tentang apa? Yang 15-nya, sampai dicurah pada kita roh dari atas, maka padang gurun menjadi taman buah-buahan. Padang gurun berbicara tentang proses kehidupan yang mungkin sangat sulit untuk kita hadapi, akan tetapi kita mau berbalik kepada Tuhan dan tinggalkan cara kita yang lama. Yang pertama tentang pertobatan. Bagaimana padang gurun diubah menjadi kebun buah-buahan kalau tidak berubah dari diri kita. Bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Pertobatan itu dari dalam diri kita sendiri. Tidak mungkin kita sulap simsalabim jadi martabak, misalkan jadi kopi kenangan, tak mungkin. Tapi proses kehidupan kita akan kita alami. Pertama, kita harus sungguh-sungguh pertobatan kita dengan Tuhan. Anak Tuhan boleh nggak kecewa? Boleh nggak? Boleh nggak anak Tuhan kecewa? Boleh nggak? Boleh. Nggak boleh sebenarnya. Kalau belum kenal Yesus nggak apa-apa. Kalau udah kenal Yesus harusnya tidak boleh. Amin. Tetapi ya, kita masih ada daging, kadang suka masih ada, nggak apa-apa ya. Sepertinya kita hidup namanya keluarga atau saudara, kecewa itu masih ada, betul. Nah dari situ yang lama-lama kita sebelum kenal Tuhan mungkin ya suka sakit hati, mungkin kita kecewa, dendam sama orang ya. Kalau kata Bu Dewi cerita, ada pengerja sudah disupport, sudah disuruh naik, tiba-tiba tinggalin, tiba-tiba kecewain, rasanya enak banget gitu ya. Tapi itu yang menjadi bagian kita. Mungkin kalau tidak ada seperti itu, kita nggak naik levelnya Bu ya. Karena ada seperti itu, kita jadi naik levelnya. Kalau kita mikirin dia, sedangkan dia nggak mikirin kita, jadi nggak perlu dipikirin. Orang kecewa, sakit hati, biarkan saja lewat tuh. Nah seperti itu. Jadi padang gurun akan menjadi buah-buahan, tidak akan terjadi kalau kita tidak bisa lewati. Amin. Proses itu harus kita alami. Pertobatan itu harus kita alami. Kalau kita sudah jadi orang Kristen bertahun-tahun masih mengalami kekecewaan, sakit hati, dendam, numpuk ya, kita akan lihat mujizat. Amin. Saya pernah ada jemaat ya waktu itu. Di sana juga banyak pencit ya. Maafin orang itu, kata itu.
biar damai sejahtera, biar apa. Enggak, dia bilang, saya nggak mau maafin dia. Sampai tanah 7 lapis saya tidak mau maafin dia. Wow, tanah 7 lapis, kue pepek kali. Saya bilang seperti itu. Tanah 7 lapis, orang meninggal aja cuma selapis kok. Lebarnya berapa meter, betul nggak? Tapi kalau sampai 7 lapis itu nggak ada. Betul? Yang ada kue pepek. Bisa 7 lapis, lapis sedikit, bisa berlapis-lapis. Tetapi kalau kita tidak bisa mengampuni orang, ya, kalau tidak bisa mengampuni orang, kecewa terus sama orang, yang rugi kita sendiri. Orang lain itu yang kita kecewa, dia tidak memikirkan kita, nggak akan mikirin kita. Makanya yang rugi kita sendiri. Padang gurun, ya, itu berbicara tadi kesusahan, penderitaan. Tapi harus kita bisa lewati. Amin. Apapun itu resikonya, apapun harus bisa kita lewati. Tadi saya kesaksian ya. Di pagi saya kasih sedikit. Tadi waktunya bangetan lama nih kata Bu Dewi. Sekarang nggak apa-apa sampai jam 2 ya Bu. Gak apa-apa ya, kan udah gak ada ibadah lagi. Betul? Nah, waktu saya ambil keputusan, saya bilang jadi hamba Tuhan di Sawangan tahun 93 ya. Suami saya full timer itu dengan gajinya 300.000. Uang makannya dulu kalau nggak salah 7.500 ya. Itu sehari anak saya 2 waktu itu masih kecil-kecil. Nah, ketika keputusan saya ambil, itu resikonya banyak. Saya punya kakak gitu, Koko ya. Koko saya sangat sayang sama saya. Akhirnya saya mau diajak pindah ke Pelabuhan Ratu untuk dibukakan toko sama dia. Tapi saya menolak. Sampai dia marah-marah, saya mau bikin rumah saya mau dibulldozer. Ya. Akhirnya saya menolak, dia bilang, awas ya katanya, minta tolong, dia bilang gitu. Kok nggak mau tolong, dia bilang. Dalam hati saya, Tuhan masih tolong saya. Amin. Jangan pernah ragu sama Tuhan. Jangan pernah ragu-ragu sama Tuhan. Sekali Yesus, harus tetap Yesus. Apapun itu, tantangan boleh ada, ya. Apapun boleh ada. Kita berjalan terus. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, umur kita berapa saat ini? Ya. Masa kita mau balik lagi ke belakang? Jangan. Jadilah anak-anak Tuhan yang hebat luar biasa. Tetap pandang Yesus. Padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan ketika kita sungguh-sungguh pertobatan kita dengan Tuhan. Kita boleh alami. Kalau kita sudah mengalami itu, orang mau nyakitin apa, mau katain kita apa, kayak gitu. Ya, emang gue pikirin, saya lakukan itu. Kenapa? Saya rasain. Saya mungkin Bu Dewi juga sama. Tadi diomong-omongin sama pengerja yang keluar. Saya bilang, enggak apa-apa silakan kalau perlu pakai itu, pakai toa boleh. Jadi artis sekali-sekali nggak apa-apa. Yang penting kita itu benar di hadapan Tuhan. Amin. Yang penting kita tidak kecewa, kita mengasihi. Karena orang yang kecewa itu dalam loh. Ya. Kalau akar yang timbul itu bisa jadi penyakit. Bukan kanker kantong kering, bukan. Ya. Tapi benar-benar penyakit ditimbul. Ya. Orang seperti itu udah susah. Dia tidak akan menikmati padang gurun menjadi kebun buah-buahan karena pertobatannya belum sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita percaya kalau kita sungguh-sungguh, Tuhan Yesus itu dahsyat ya. Dahsyat banget. Ya saya juga waktu ambil resiko, ambil jadi full timer, saya cuma bilang, Tuhan, saya minta sama Tuhan, biarlah hari ini ada makan, asal ada ongkos buat sekolah aja buat anak. Saya nggak lebih. Keluarga saya memang ada 5 orang ya, yang adik 1, yang 4 itu ya lumayan ya, diberkati lah. Tapi saya nggak minta tolong sama mereka. Karena kalau kita minta tolong, ya namanya kita manusia, kita pinjam kita harus bayar, betul? Yang namanya orang pinjam itu harus bayar. Nah sekarang kita pinjam sama orang nggak bayar, pasti kita diomongin, betul nggak? Walaupun kita misalkan ini pasti dia pernah pinjam, tapi kita sekarang nih nggak apa-apa, orang pinjam sama kita nggak usah diomongin, amin. Tapi kita memberkati, amin, amin. Bisa? Pasti bisa bersama Yesus. Ya. Nah, bagaimana bagi Tuhan tidak ada mustahil bagi kita. Ya. Kita harus alami dulu itu pertobatan kita sungguh-sungguh. Udah hilangin kecewa, udah hilangin kepahitan,
apalagi gosip-gosip tuh, ya. Ngomong satu ke sana jadi banyak. Udah salah ibu-ibu kalau nggak, maaf kata, sekarang mungkin banyak TikTok ya. Nggak ada keluar mungkin TikTok. Bukan nggak boleh, boleh juga. Tapi biarlah waktunya kita hari-hari ini datang ke persekutuan. Ada kul kita ikut, ada doa pagi di sini kita ikut, ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, ayo, ya. Supaya apa? Mujizat itu terjadi buat kita. Kalau kita tidak melakukannya, ya, siapa? Betul? Ketika padang turun di luar menjadi kebun buah-buahan. Pertobatan itu kita tidak lakukan, itu tidak akan terjadi mujizat. 5 roti 2 ikan bisa kasih makan 5.000 orang, lebihnya 12 bakul. Amin. Saya anak 2, uang 300 dengan uang makan seperti itu bisa boleh ada berdiri sampai hari ini. Semua karena Yesus. Masih kalau bukan karena Yesus saya nggak ada di sini. Kalau saya belum pilih khotbah saya tidak punya gereja. Sekali lagi ibadah saya 3 kali dan sampai hari ini Ibu Dewi punya tahu saya menjadi ibu gembala yang berbeda dengan yang lain. Kenapa? Tadi sekolahnya di Universitas Dapur, saya masak kalau buat mengusik makan. Karena yang makan sekitar 30 orang. Tepuk tangan buat Tuhan. Keren ya, saudara, saya juga pernah masuk ke rumah sakit lah. Ya. Dulu badan saya sekarang sih begitu udah cantik. Waktu itu cuma segede kelingking, 40 kilo. Kecil banget, kurus. Orang-orang coba bilang, Cici kok jadi kurus banget sih, Cici kok kurus banget. Itu ada di padang gurun, ya. Padang gurun juga kan di sini. Padang gurun berbicara tentang keuangan. Padang gurun berbicara tentang sakit penyakit. Semua ini harus kita tinggalkan karena janji Tuhan kepada kita. Padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Mujizat Tuhan masih ada kita sampai hari ini. Artinya apa? Tadi padang gurun penyakit, Tuhan izinkan nggak apa-apa. Kita beriman. Saya bilang keluar masuk rumah sakit, ya. Sekali lagi, ketika saya ulang tahun tanggal 10 November, nggak tahu tahunnya berapa, lupa. Saya operasi kantong empedu, ya. Itu ada di kamar operasi. Saya sedih banget. Saya bilang, Tuhan, masa ulang tahun ada di kamar operasi? Saya bilang kayak gitu. Saya minta dalam nama Tuhan ini, saya nggak mau ulang tahun seperti ini. Saya pengen ke Israel. Saya bilang. Berapa tahun kemudian Tuhan jawab doa saya. Saya berangkat ke Israel, punya uang, nggak ada tuh, punya iman. 3 kali, Ibu Dewi udah pulang kali. Saya 3 kali bilang, Tuhan dahsyat, keren banget. Ya. Saya minta, akhirnya saya bisa berangkat bulan November kemarin. Dan saya juga kemarin pulang dari Cina, saya nggak pernah minta sama anak, sama saya nggak pernah. Mama ajak jalan-jalan kok ke Singapura, kemana, nggak pernah minta, tidak pernah. Makanya apa yang tidak pernah kuliah, Ibu dalam hati Tuhan siapkan. Saya bilang, nggak pernah saya ngimpi ke Cina, nggak pernah. Nah, ketika udah sampai di Cina, saya bilang ini, saya orang Cina, ya nggak, pergi ke Cina, tapi tidak bisa ngomong Cina. Keren banget, ya nggak? Saya bisa ngomong Sunda, bisa ngomong Sunda, bisa bingung, ya kan? Itulah kebaikan-kebaikan Tuhan. Pada guru itu bicara sakit penyakit, bicara keuangan. Kalau kita memikirkan keuangan kita, ya boleh ada memang. Tapi kalau kita memikirkan keuangan, duit aja di otak kita. Pagi-pagi udah duit bukannya doa. Ntar masak apa nih? Duitnya dari mana? Ya kan? Nah, kalau otak kita cuma uang, ya. Kalau bilang duit, susah kayak kereta. Ya, nggak nyampe. Mujizat itu nggak akan terjadi. Amin. Tapi kalau kita ada di padang gurun, kita ikutin aja maunya Tuhan. Ya. Amin. Kita percaya semua kita bisa lewati. Amin. Sudah lewat tuh. Seperti misalkan kayak sekolah, SD lulus, SMP lulus, SMA lewat tuh. Kita bisa lewati, betul? Nah, begitu juga dengan pergumulan. Yang pertama tadi pertobatan, ya. Kita buka Ulangan 28 dulu. Ulangan 28 ayat 12 kan. Ulangan 28 12 ke 13. Ulangan 28
28. Ya. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Amin. Ini janji Tuhan. Yang ke-13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Bukan besok, ya, bukannya lalu, tapi hari ini. Amin. Padang gurun itu akan kita bisa lewati ketika kita pertobatan kita. Ini janjinya sama Tuhan. Kalau kita nggak bisa lewati, kita nggak akan terima ini. Dulu kita minjem utang, saya juga sama dulu ya. Orang utang, ya, saya tagih, gitu kan. Tapi kalau sekarang kita sudah jadi hamba Tuhan yang berkati, ya sudahlah. Mungkin belum punya, ya nggak apa-apa. Toh berkat kita nggak pernah kekurangan. Ada nggak yang pinjemin utang sama orang sampai kita susah banget? Nggak ada. Kalau kita pegangnya firman Tuhan. Amin. Karena janji Tuhan ini boleh kita terima. Yang kedua, yang pertama tadi tentang pertobatan. Yang kedua, kita menjadi saksi. Ya, Yesaya 32 ayat 16. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Artinya apa? Di padang gurun selalu berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Kita menjadi saksinya Tuhan. Anak Tuhan menjadi saksi Kristus. Kehidupan orang Kristen harus menjadi berkat. Jangan jadi orang Kristen bertahun-tahun, ya, gaya hidupnya sama orang dunia. Masih pelit, ya. Gaya hidupnya masih, ya seperti itu, tahu lah dunia seperti apa hari-hari ini. Amin. Tuhan gak mau seperti itu, tapi biar kita jadi saksi. Kita adalah surat terbukanya Tuhan. Orang Kristen adalah ke gerejanya rajin loh. Di mana? Di EOM. Gembalanya siapa? Ibu Dendi. Bapak siapa? Kok berantem terus? Ke bawah loh semua. Betul gak? Kok rumah tangganya seperti itu? Katanya rajin. Katanya. Nah, orang berantem boleh? Boleh. Tetapi sampai matahari terbenam kita harus sudah baikkan. Selingkuhan suami istri boleh? Boleh. Saya juga suka sama suami saya, ya, sama Pak Gembala. Kalau lagi jalan nih, kita perempuan biasanya pengen jalannya tuh cepat sampai, walaupun jauh jalan tikus, gitu kan? Tapi kalau suami saya pengennya jalannya lurus, mau macet, mau 2 jam, gak apa-apa nih. Saking orang Jawa dia sabar. Namanya Pak Iwan Santoso, Jawa Surabaya, sabar. Kita kayak ada kaki greget gitu loh. Dia sabar, baru setel lagu rohani, lagu remix, seneng banget dia. Tapi kalau kita perempuan, pengennya cepat gitu loh, pengennya cepat sampai. Jadi itulah ya, kita jadi contoh, jadi saksi. Orang Kristen tuh harus jadi berkat. Amin. Amin. Apalagi anak-anak muda di sini, mungkin masih ada anak muda ya. Jadi contoh, jadi anak muda, jadi anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan. Jadi anak yang takut akan Tuhan. Disebutnya anak yang uhau. Kalau orang Chinese bilang, anak yang berbakti. Jangan jadi anak yang tidak berterima kasih. Jangan sombong anak muda. Kalau baru cuma gaji 10 juta, ya, tapi tidak menghormati orang tua. Madesuk apa? Masa depan suram. Saya bilang seperti itu. Saya ajarkan pada anak-anak youth di sana, sedang hormati. Satu ke Tuhan, kedua sama orang tua. Ingat, gaji kamu satu ke Tuhan, kedua orang tua, ketiga baru kantong kamu. Maka apa yang kamu tabur itu pasti kamu tuai. Saya bilang seperti puji Tuhan. Puji Tuhan. Yang saya punya kesaksian sedikit juga. Ada anak dari 4 SD ikut sekolah minggu dalam saya. Terus sampai mamanya belum berdoa, papanya belum. Orang gak mampu dan orang gak punya. Sampai dia lulus SMP, SD, bahkan sampai SMA, bahkan sampai kuliah. Ya, satu hari ini dia sampai dia pun mendapat pekerjaan yang luar biasa dipakai Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Dan dia menjadi
Kalau di nonton penari di Curug ya, di gereja Curug, itu luar biasa setia untuk menangkan mama papanya, nggak gampang. Tapi sekarang mamanya sudah beribadah. Amin. Itu anak muda jadi contoh yang baik ya. Satu, hormati orang tuamu. Kalau mau kemana-mana kasih tahu orang tua ya. Jadi biar kita jadi saksi. Anak siapa sih? Oh iya, pantas ya. Anak Ibu Tuti, anaknya Sari, sopan ya, kayak gitu. Kalau misalkan selonong aja, anak siapa sih? Nah, betul kan? Iya enggak? Kita sering lihat kan, ada anak muda selonong, udah shalom tante, ya kan? Betul nggak? Karena apa? Kadang ada orang tua juga nggak mendidik anak seperti itu, ya. Tapi kita ajar anak-anak kita untuk bisa takut Tuhan, menghormati. Jujur saya juga dari guru sekolah minggu ya. Saya percaya ya Tuhan Yesus itu luar biasa. Yang ketiga, ada berkat di depan kita ya. Di Yesaya 32 ayat 7. Di mana ada iman, di situ ada kasih. Di mana ada kasih, di situ ada kedamaian. Di situ pasti ada berkat. Tuhan akan menyertai kita mengerti dan melakukan apa yang Tuhan mau, karena hidup adalah pilihan. Mana yang harus kita pilih? Utamakan Tuhan atau yang lain ya. Jadi kita percaya saat ini mujizat itu pasti ada buat kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tabur itu pasti Tuhan ya. Kita menabur sekecil apapun. Pelayanan kita mau jadi, maaf kata, pelayanan servisnya di sini di tempatnya Bu Dewi, seneng banget ya Bu, ya enggak? Seneng, pasti senang. Saya percaya senang. Nah, kita pelayanan jangan pernah hitung-hitungan, ya. Jujur, di Curug, Bu Dewi di sini udah berapa tahun Bu? Ibu Dewi keluar negeri terus dia sampai lupa, ya. Maklum, ya. Ya, kalau 15 tahun mungkin di sini ada pengerja yang keluar masuk. Ya sudah, memang itu bagiannya, ya nggak apa-apa. Yang penting kita tetap setia. Ya. Bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil, saudara. Ketika kita mau melakukan apa yang Tuhan mau. Pada gurun itu tidak akan menjadi kebun buah-buahan kalau kita tidak bisa lewat. Berkat Tuhan itu ada di depan kita. Kau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Amin. Kau akan diberkati dan menjadi berkat. Kau tidak pernah menginjak. Itu yang bisa kita alami. Sekali lagi, saya hidup sampai hari ini cuma karena kasih karunia Tuhan. Tidak pernah ada mengandalkan orang, tidak. Kakak saya mungkin kaya, saya tidak pernah andalkan. Sahabat saya juga sama. Maaf, saya malah takut kalau sama orang kaya. Jujur, orang kaya suka dideketin ya. Tapi kalau saya takut, ya kenapa? Takut salah, entah takut dibilang pinjam. Saya takut, saya nggak mau. Saya mendingan di bawah aja sama anggota kor, itu lebih aman buat saya. Itu yang saya lakukan. Puji Tuhan, pengerja harus tambah setia. Ya. Jemaat, apa lagi? Jangan mau kemana-mana. Oh di sana loh ada sembako. Oh di sana apa Tuhannya bagus loh. Emang kita mau cari apa Tuhan? Emang kita mau cari sembako? Enggak kan? Tuh hari ini kita diberkati Tuhan. Kalau kita pindah ke gereja orang, Tuhan memberkati di sini, ya nggak ada, pindah berkatnya, hilang. Betul? Tuhan akan mengangkat kita naik dan bukan turun. Ya, amin. Bagi Tuhan itu tidak ada mustahil. Gaji kita mungkin sekarang masih 2 juta atau 1.500.000, tidak apa-apa, setia aja. Kita akan mengalami mujizat-mujizat buat diri kita sendiri. Kita nggak perlu orang lain, ya. Nggak perlu, jangan takut. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Kita tidak pernah dipuji sama Tuhan kalau kita tidak mampu. Amin. Kalau anak kita bawa beban 5 kilo, kita nggak mungkin kasih bawa lo 100 kilo. Tidak. Begitu juga Yesus kasih beban kita semampu kita. Kita bisa alami bagi Tuhan tidak mustahil ketika kita lakukan pertama pertobatan kita. 2 menjadi saksi. Yang ketiga apa tadi? Ada berkat di depan kita. Itu yang harus kita raih. Kayaknya waktunya panjang-panjang. Kita buka Amsal 3 ayat 10.
Amsal 3 ayat 10. Ada berkat di depan kita, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemeranmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Siapa yang mau lumbung kita diisi penuh sama Tuhan? Ada berkat di depan kita ketika kita lakukan apa yang Tuhan mau, tapi bukan kita mau. Beban kita, proses kita dari Tuhan, padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Kita bisa lewati ketika kita mau lakukan apa yang Tuhan mau. Amin. Saya percaya pengerjaan Ibu Dewi diberkati Tuhan. Tidak ada lagi, udah mau akhir zaman, gak usah pindah-pindah. Bu Dewi bawel, Bu Dewi galak, emang begitu adanya, ya. Tapi dia begitu baik. Sama, saya juga sama. Saya disebutnya Cici Yanti ya. Cici Yanti bawel galak, tadi baru WA tuh. Gak ada mas, speak kayak begitu, ya. Saya dari anak kecil sampai ini memang, ya itulah namanya idola orang beda-beda. Patusan dia bilang gak ada mas, speak, ya kan? Puji Tuhan, biarlah hari-hari ini kita mengalami perkara-perkara Tuhan yang ajaib. Bagi Tuhan tidak yang mustahil. Amin. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, jangan pernah kita menggerutu, ya. Aduh Tuhan, kok makan begini-begini aja. Aduh Tuhan, ini begini aja. Bersyukur, maaf. Sekali lagi, saya makan enak aja, maaf kata. Udah bosan, malah saya makan cuma ikan asin, sambal, tempe enak. Itu saya bisa nikmati. Maaf, bukan saya nggak doyan sama makanan enak. Terlalu haleluya 12 kali buat saya, ya. Jadi belajarlah bersyukur apapun. Padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan buat kita. Perkara yang tidak mustahil pasti menjadi mustahil. Aduh anak saya nih nilainya masih 4 nih, besok 10 dengan iman. Aduh gaji saya cuma besok naik. Makanya perkatakan firman Tuhan, jangan kamu sih Pak, malas banget sih, bangunnya siangan terus gitu, gak pernah baca Alkitab. Jangan Pak, pasti Papa bisa. Besok bangun pagi, ya gajinya pasti naik. Seperti itu. Yang ibu-ibu juga jangan kalau bawel. Kemana aja sih nih, Papa? Begini. Jangan. Cukup suami kita belum pulang, kita doain aja. Jangan punya yang pikiran, waduh, jangan-jangan mau kolong weweknya. Repot kan? Ya enggak? Jangan-jangan sama wewe gombel nih. Dengerin, oh tadi lo suami lo goncengnya lo sama rambutnya pendek setengah panjang, genderuwo kali. Ya enggak? Kita percaya ketika suami kita belum pulang, ya kita berdoa. Saya kesaksian tadi Pak Iwan, dia kalau udah mau, dia pergi sendiri. Saya suka nggak mau diajak makan, suka ke Surya Kencana, mungkin sudah pernah ya. Di situ ada soto kuning, ya. Dia suka gitu kan. Dia pergi dari pagi, dari Curug ke sana, nggak pulang-pulang sampai jam 9. HP-nya nggak bisa dihubungin, saya kelimpungan. Saya doa Tuhan, suami saya di mana ya? Saya bilang gitu. Akhirnya sampai dia bilang, apa Papa? Biar emang Papa kemana? Makan soto kuning. Capek deh, saya bilang gitu. Dia enak-enak, kita lagi mikirin. Ya sudah, ya enggak. Terus mau bilang apa? Jadi biarlah pikiran kita adalah pikiran yang positif. Amin. Amin. Anak-anak juga menjadi anak yang hebat kok. Jangan bandel sih lu ya. Anak siapa sih lu? Bapaknya siapa? Lu yang ngomel ke bapak, ke anak mertua, disebut semua. Jangan. Stop. 2025. Dalam nama Yesus. Anak papa hebat, anak papa pintar. Cukup seperti itu. Kita ngomong dari pagi sampai sore kalau nggak dengerin, capek. Betul nggak? Jangan, udah lu buatin aja. Pintar, hebat, diberkati. Suami belum bertobat, kalau malam ditupang tangan, ya. Dalam nama Yesus, suami saya bertobat mengenal Tuhan. Kalau dia bangunin, ngapain sih lu? Kan saya sayang. Gitu. Jangan, dia tidurnya madepnya ke sana, dia madepnya ke sana. Jangan, kalau perlu berpelukan. Amin. Kayak teletabis. Tepuk tangan buat Tuhan. Iya. Kalau tidur sama siapa lagi, kalau dimarahan ngambek, udah gak usah tidur di kamar, Papa tidur di depan. Waduh. Di sini nggak ada. Ya, puji Tuhan. Amin. Supaya apa? Ketika ada malaikat dari surga melayang-layang di udara, memberkati keluarga lepas keluarga jemaat Neom, katanya, kok ngambek? Ya, tidurnya di bangku. Kasihan banget itu imam. Nah, imam tidurnya di bangku. Waduh,
asapnya, untuk berkatnya. Yang salah siapa? Istri. Nah, di sini istri boleh banget. Ya. Istri itu memang harus tahan banting, ya, harus kuat. Kenapa? Karena Tuhan jadiin tulang. Tulang tuh diketok-ketok kuat, ya. Tuhan sampai jantung, saking semangat, ya. Kalau suaminya udah digondol wewe, baru nangis. Sebelumnya dia pulang kerja, masak apa mah? Makan sendiri, cari sendiri, baju mana? Ambil sendiri, semuanya sudah sendiri. Kalau dia bilang ya udah cari sendiri, jadi cari lagi wanita idaman lain yang aduhai. Salah siapa? Ya dong. Makanya jangan cantik seperti Budi. Ya dong. Amin. Iya, jangan pakai baju dasar seminggu gak dicuci-cuci. Nah, giliran ketemu sama suami dasarnya udah apa gitu loh. Baru lihat mau kondangan baru sempat punya wangi sebotol. Salah. Buat suami kasih yang terbaik, kasih yang tercantik. Amin. Makanya ibu-ibu suami-suami jangan dikasih baju seksi kalau mau. Ya, nanti bisa apa? Banyak cowok-cowok jelalatan repot. Iya enggak? Seksi itu buat di rumah. Betul? Nah, ibu-ibu itu wanita itu harus kuat. Karena Tuhan jadikan kita tulang. Ditendak, diapain juga harus kuat. Amin. Jangan baru tiba ngambek gitu kan. Suami, ya udah pulangkan saja. Udah itu repot, yang kasihan siapa? Anak. Saya pernah loh dulu sama Pak Iwan seperti itu. Kalau saya pulang ke rumah mertua atau orang tua saya nggak akan berdiri di sini. Dulu suami saya tukang main judi. Jujur aja, awalnya main judi. Main judinya sama keponakan saya. Ditulisin, Pah pulang, nggak pulang-pulang. Ya, Mama pulang nih ke Curug. Bodoh amat. Enggak digubris. Tapi ketika saya bawa anak dua, bawa ransel, ngontrak sepetak rumahnya di Sukabumi waktu itu. Kalau saya bilang, udah ingat, ada kali dari sini ke depan, ke mall, ke seberang. Saya ingat, kalau saya pulang ke rumah orang tua saya, memang disuruh pisah. Tapi pulang ke rumah mertua saya ditanyain suaminya mana. Akhirnya saya bawa anak pulang, lagi ke kontrakan. Sedih banget rasanya, ya. Tapi itu perjuangan kita sebagai seorang istri. Proses kita nggak ada. Kalau dulu saya nggak proses seperti itu, saya nggak ada dan tidak kenal sama Bu Dewi. Nggak tahu saya di mana. Tapi karena Yesus memproses kehidupan saya sedemikian, ya, dicaci orang, dimaki orang, dihina orang, udah kenyang, gitu kan. Maka saya bilang kalau Bu Dewi diomongin orang sama siapapun, anggap aja itu gado-gado. Ya, enak banget gado-gado eong, gitu kan. Tuhan terima kasih. Makanya jadi kita kebal. Iman kita tambah kuat. Perkara tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, itu akan terjadi buat kita. Amin. Dulu kita tidak mengerti, sekarang mengerti. Dulu tidak diberkati, sekarang diberkati. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Saya dulu naik motor yang bertiga dari Parung ke Curug, hujan-hujanan. Karena memang gak punya motor itu juga motor gereja. Seperti itu Tuhan kasih lagi mobil, ya. Mobil Alphard, ya. Alphard Daihatsu, tahun berapa nggak tahu. Saya masuknya Alphard aja dah. Jelek banget itu mobil. Tapi saya bisa bawa kayak gitu. Tiba-tiba mau badannya gliding satu. Tuhan. Itu bang, saya lagi mau ke pasar sama ponakan saya. Lagi yang kenceng-kenceng ya, iya. Ketika di atas kegliding gitu satu ban. Untung Tuhan Yesus baik. Saya nggak kenapa-napa. Dari situ saya dapat berkat. Tuhan Yesus itu dahsyat, keren habis ya. Dari mobil yang keliling, saya sebenarnya nggak mau jual itu mobil carry ya. Cuma dijual juga cuma 5 juta saudara. Saking bututnya, tapi saya suka gitu loh. Dia nyampe ke BSD, tiba-tiba saya ke pasar mau keliling. Kedengaran sama anak saya. Akhirnya udahlah mah, gak usah pakai tas, takutnya kenapa-napa dia bilang gitu. Akhirnya Tuhan kasih dengan mobil gerebek. Sekarang saya bawa. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Saya punya kendaraan, saya nggak beli, ya, berkat semua dari Tuhan. Kemarin juga ya, saya Pak Iwan punya mobil, tadian mobilnya Baleno. Pak Iwan tuh lucu kadang-kadang, lihat mobil gede bagus pengen gede, lihat mobil kecil lucu pengen kecil. Aduh Tuhan, saya sih nggak pengaruh kayak gitu ya. Cuma namanya laki-laki kali ya,
ngelihat ini heboh gitu kan. Kalau saya emang nggak ada kepengennya, saya sih nggak kepengen. Yang penting saya mah naik nyampe. Yang mobil Alphard aja saya bilang nyampe kok. Kalau dia nggak keliling bannya, tapi itulah Tuhan yang baik. Nah pas punya baleno kecil banget ya mah, nggak bisa numpang orang banyak, dia bilang gitu kan. Terus kenapa? Akhirnya tuh saya memang yang gedean sedikit lah, dia bilang. Akhirnya kita tuh doa. Saya tuh ingat apa gitu. Saya ngomong ya udah doa aja. Tiba-tiba dijual tuh mobilnya, digantinya mobil anak muda, mobil Oxford ya apa sih itu saya kagak ngerti gitu. Yang penting saya mah naik duduk aja. Itulah berkat Tuhan. Jangan pernah khawatir, jangan pernah ragu-ragu. Iring Yesus dengan setia. Perkara tidak ada yang mustahil bagi Tuhan akan kita alami ketika kita mau diproses Tuhan. Pertobatan kita jadi saksi, ada berkat di depan kita. Amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal, di dalam segala berkat. Berseru pada Yesus, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Jangan memberi kedamaian abadi. Sekali katakan berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Percayalah Dia sanggup menolongmu. Amin. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Jangan memberi kedamaian abadi. Saudara tundukkan kepala. Kalau saat ini ada yang punya beban yang berat, ada proses-proses Tuhan yang sedang saudara alami, angkat tanganmu. Dia sanggup melakukan perkara-perkara besar. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Dia selalu ada, Dia selalu ada. Berseru sama Yesus, Dia akan menolong. Dia akan menolong. Angkat tanganmu di hadapan Syakaralaba ya syedini, Syadaralaba takaralaba, Syadaralaba. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Kedamaian abadi. Bapak, hamba berdoa buat setiap anakmu yang mengangkat tangan di hadapan pada siang hari ini. Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau Allah yang peduli segala persoalan mereka. Tapi hamba percaya siang hari ini Engkau sanggup melakukan perkara-perkara besar pada guru yang akan menjadi taman buah-buahan. Itu terjadi buat keluarga lepas keluarga mereka. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Berkati Tuhan, berkati mereka mengangkat tangan hari ini. Pasangan suami istri berkati, usahanya diberkati Tuhan, pekerjaannya diberkati, terus naik dan tidak akan turun. Sekali lagi Bapak, terima kasih. Kalau hamba sudah menyelesaikan tugas hamba hari ini, terima kasih Roh Kudus buat karya-Mu yang terbaik. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
kasih Cik Yanti, luar biasa. Cik Yanti ini merupakan teladan saya, Bapak Ibu Saudara. Saya kalau pelayanan di gereja beliau, saya nggak berani, nggak pernah terlambat, karena sangat disiplin. Dan satu lagi, masakannya enak luar biasa. Wah, saya kalau pelayanan di tempat beliau, yang saya rindukan masakannya. Terima kasih Cik Yanti, Tuhan Yesus memberkati. Kita beri persembahan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang luar biasa ya Tuhan Yesus. Biar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di akhir zaman ini ya Tuhan. Kami disempurnakan, semakin hari semakin sempurna seperti Yesus. Terima kasih Tuhan. Di saatnya kami memberi dengan kasih sukacita hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti firman digemakan, itu akan mengubah hidup kami Tuhan. Untuk lebih percaya lagi kepada Engkau. Masalah boleh ada, persoalan boleh ada, tapi kami mau tetap setia kepadamu. Karena kami tahu Allah yang kami sembah tidak pernah membiarkan kami. Allah yang kami sembah tidak pernah membiarkan kami menjadi yatim piatu. Tapi Engkau selalu memegang tangan kami. Engkau berperang bagi kami. Dan Engkau menyediakan taman yang indah bagi setiap kami. Pulanglah saudaraku, pulanglah dengan iman bahwa engkau tidak pernah sendiri, engkau tidak pernah dibiarkan. Sebab Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Allah menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama katakan amin.